Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap Khulafaur Rasyidin di halaman 139. Baik, sebelum kita membahas bagian ini, kami akan berikan sedikit pengantar bahwa Allah yang menciptakan, memilih di antara hambanya. Allah jadikan hamba pilihan itu sebagai manusia yang lebih istimewa. Ada para nabi dan ada orang istimewa selain para nabi, seperti Maryam radhiyallahu anha. Demikian pula yang terjadi pada Khulafaur Rasyidin, sehingga di sana ada manusia pilihan, manusia pilihan Allah. Maka mereka adalah makhluk mulia karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya. Kemudian tentang keberadaan manusia mulia atau manusia yang dimuliakan. Manusia yang dimuliakan oleh manusia yang lain. Di sana ada yang berdasarkan dalil. Di sana ada yang berdasarkan dalil. Yang kedua, di sana ada yang berdasarkan kriteria. Dan ada yang berdasarkan karena fanatisme. Manusia yang dimuliakan oleh manusia yang lain karena berdasarkan dalil, contohnya para nabi. Kemudian para sahabat. Maka kita mengakui sahabat adalah manusia istimewa karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan para sahabat. Terutama Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada manusia yang dimuliakan oleh manusia berdasarkan kriteria. Ini adalah orang bertakwa. Sehingga fulan dimuliakan oleh orang lain karena dia bertakwa. Dan ada yang dimuliakan oleh manusia yang lain karena fanatisme golongan. Sehingga dia dianggap sebagai orang hebat, dianggap sebagai tokoh oleh kelompoknya. Ini terbatas pada kelompok. Kurang lebih seperti inilah standar yang terjadi di masyarakat kita. Baik. Tapi Pak, kenyataannya terjadi beda pendapat. Sehingga ada orang yang dimuliakan oleh ahlu sunnah, tapi dimusuhi oleh ahlul bid'ah. Dimuliakan ahlul bid'ah, dimusuhi ahlu sunnah. Dan sepanjang sejarah itu selalu ada. Sehingga di sana ada manusia titik sengketa. Siapa itu? Manusia yang dia menjadi perbedaan ada dalam penilaian. Misalnya beberapa tokoh
kelompok menyimpang, tokoh Syiah misalnya. Bagi orang Syiah, Masya Allah, dia orang hebat, orang bertakwa, bahkan megang kunci surga. Bagi Ahlussunnah, orang ini musuh besar. Dia yang merusak agama. Dan dia menjadi sumber kesesatan di tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini ada tokoh Ahlussunnah. Ada tokoh Ahlussunnah. Dan di sana juga ada tokoh pemimpin tokoh yang menyimpang. Jadi masing-masing punya tokoh yang dianggap sebagai orang hebat. Baik. Sehingga di tengah Ahlussunnah ada ulama-ulama kibar yang kita kenal. Ya, sebutlah misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Abdul Aziz Ibnu Baz, Muhammad Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan yang lainnya. Tokoh yang menyimpang kita mengenal misalnya yang belakangan Khomeini. Orang Syiah memandang Syekh Albani seperti kita memandang Khomeini. Misalnya Anda melihat Khomeini. Khomeini siapa sih? Tokoh besar Syiah yang memimpin revolusi Iran, yang bisa menggulingkan Reza Pahlavi dan seterusnya. Dia dianggap orang hebat sekali. Padahal Khomeini ini penganut Syiah Itsna Asyariyah. Syiah 12 imam yang mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman dan seterusnya. Nah, terjadilah sengketa di sini. Jadi sebagaimana ajarannya beda, tokohnya juga beda. Dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ada manusia-manusia titik sengketa. Karena itu dulu manusia titik sengketa ini jadi standar. Manusia titik sengketa ini jadi standar. Siapa yang pro kelihatan dia ada di pihak mana. Siapa yang kontra kelihatan dia di pihak mana. Kamu sama tokoh ini, oh dia itu orang yang kami benci. Dia itu musuh saya. Sekarang kelihatan dia ada di pihak mana. Kamu kalau tokoh ini, oh dia itu orang yang seperti ini, seperti ini. Jadi kelihatan dia ada di pihak mana. Batin tidak bisa dibohongi. Setiap orang punya tokoh yang dianggap sebagai orang besar dan dianggap sebagai imam dalam agamanya. Baik. Di masa Nabi SAW, nah salah satunya adalah perdebatan tentang Jibril. Yahudi itu anti Jibril. Sehingga saat Nabi Muhammad SAW, man waliyuka minal malaika, faqala an-nabiyyu man waliyuka minal malaika, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril. Ya, coba kita buka hadis ini. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapakah walimu di kalangan malaikat?" Ini panjang sekali hadisnya ya. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waliya Jibril." Nah, di sini. Ini dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi. Qalu, mereka mengatakan, wa antal an, qalu antal an, hadithna man waliyuka minal malaikah. Yahudi bertanya, ceritakan kepada kami, siapa malaikat terdekat kamu? Fa indaha nujami'uka au nufarikuka. Nah, ini yang jadi faktor penentu. Apakah kami mau gabung dengan kamu atau kami akan berbeda dengan kamu? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna waliya Jibril alaihissalam. Waliku adalah Jibril.
Walam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuhu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun nabi kecuali Jibril adalah walinya. Qalu, Yahudi ini bilang, fa indaha nufarikuk. Nah, di titik ini kita beda. Lau kana waliyuka siwahu minal malaika, andaikan yang menjadi walimu, makhluk terdekatmu adalah selain Jibril di kalangan malaikat, la taba'naka wa saddaqnaka, kami akan mau mengikutimu dan membenarkanmu. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusannya? Kau mau beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, kau sendiri akan menanggung akibatnya. Sehingga beliau tidak membuat jawaban yang dipelintir, dibelok-belokkan, biar Yahudi mau respon dengan beliau, mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Sehingga saat beliau ditanya, siapa walimu? Beliau tidak mengatakan, oh semua malaikat itu waliku. Jawaban itu mungkin masih bisa diterima oleh Yahudi. Tapi tidak ada basa-basi untuk jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu berkonsekuensi orang ini akan memusuhi saya. Ya, kepentingannya apa? Kalaupun mereka memusuhi aku, so what? Jadi aliran so what ya. Kalau dia tidak mau beriman kepadaku, terus emangnya kenapa? Ya terserah. Itu urusan-urusan kamu. Beda dengan dai yang berpikir bagaimana caranya untuk memberi jawaban yang menyenangkan bagi semua. Sehingga di forum A dia ngasih jawaban sesuai forum A, di forum B nanti dia ngasih jawaban sesuai forum B, di forum mereka enggak senang sama Jibril. Innama waliya Jibril walam yab'atsillahu nabiyyan qat illa wa kana Jibrilu waliyuhu. Illa wa kana Jibrilu waliyahu. Waliku adalah Jibril dan Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali Jibril jadi walinya. Qala fama yamna'ukum an tusaddiquhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kalian tidak mau membenarkan Jibril, tidak mau menerima Jibril? Qalu, Yahudi itu mengatakan, innahu aduwuna. Jibril itu musuh kami. Musuhnya siapa? Yahudi. Fa'inda dzalika qala Allah Ta'ala, dan kemudian Allah menurunkan firman-Nya, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Katakanlah, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan wahyu kepada hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Baik, sehingga ada makhluk titik sengketa. Makhluk titik sengketa ini yang kemudian jadi standar. Pro dan kontra kepada makhluk ini kelihatan. Dia ada di pihak mana? Dulu yang membela Ahmad ibnu Du'ad, musuhnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sama-sama Ahmad. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah. Ahmad bin Du'ad, Imam Mu'tazilah. Itu yang membela Ahmad bin Du'ad itu banyak. Dan Ahmad bin Du'ad ketika dibela karena dia orangnya pintar berdebat, bisa meyakinkan orang lain dengan logika, dan menganggap bahasanya Ahlussunnah itu kelompok yang menyimpang sampai bisa mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun sehingga negara menjadikan Mu'tazilah sebagai madhab resmi. Negara menjadikan Mu'tazilah sebagai madhab resmi. Maka negara memaksa siapapun wajib mengatakan Al-Quran makhluk. Ada 4 orang yang dibunuh oleh Al-Ma'mun, atau 4 orang yang terbunuh di zaman fitnah Al-Quran makhluk. Dari mulai zaman Al-Ma'mun, zaman Mu'tasim, kemudian zaman setelahnya. Di antaranya adalah Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika di Mesir, beliau pernah berwasiat, tidak ada yang boleh menggantikan posisi majelisku
selain Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini calon penggantinya Imam Syafi'i, andaikan Imam Syafi'i meninggal ketika itu, tapi beliau ditangkap oleh kerajaan dan dihukum mati. Muhammad bin Nuh, muridnya salah satu di antara teman dekatnya Imam Ahmad. Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Auliya. Dan ada satu ulama lagi yang termasuk di antara ulama ahli hadis yang dibunuh karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, mereka ini jadi manusia titik sengketa. Kamu sama orang ini gimana? Antara pro atau kontra? Ketika pro, kelihatan dia itu Ahlus Sunnah atau bukan. Begitu ya. Nah, maka sepanjang sejarah perjalanan agama umat Islam, di sana ada tokoh Ahlus Sunnah dan ada tokoh yang menyimpang, dan mereka ini jadi standar antara pro dan kontranya seseorang, ketahuan di manakah akidahnya. Baik. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang manusia yang dimuliakan, maka pertama, muliakanlah manusia berdasarkan dalil. Itu jaminan. Seperti para nabi ya. Manusia yang dimuliakan berdasarkan dalil, gak ada yang salah. Maka kita mencintai para nabi, kita mencintai para sahabat, kita mencintai Khulafaur Rasyidin, karena mereka dimuliakan berdasarkan dalil. Yang kedua, memuliakan manusia berdasarkan kriteria. Memuliakan manusia berdasarkan kriteria. Contohnya apa, Pak? Dia ini orang bertakwa. Dia berilmu dan dia konsekuen dengan ilmunya. Sudah? Selain dari dua itu tidak aman dari statusnya, apakah dia ini orang baik atau tidak. Apalagi dimuliakan karena faktor fanatisme golongan. Kenapa kamu senang sama dia? Oh, dia itu pemimpin organisasi kami. Nah, itu karena faktor fanatisme golongan. Kalaupun dia salah, oh dia pasti benar, enggak ada salahnya. Mungkin Anda bisa tanya ya kepada mantan LDI misalnya, bagaimana sikap dia dengan pendirinya, tokoh-tokohnya, Masya Allah. Karena faktor fanatisme golongan. Sehingga walaupun misalnya ini jelas keliru, oh bagi kami imam itu gak ada yang salah. Nah, kita lanjutkan. Ahlus Sunnah, walaupun mereka memiliki tokoh, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa tokoh ini maksum. Karena itu Ahlus Sunnah tidak menisbahkan kelompoknya kepada nama orang selain Islam. Sehingga Anda ini siapa? Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan kelompok yang lain ya. Puncaknya itu adalah nama tokohnya. Kullabiyah misalnya, berarti kembali kepada Ibnu Kullab. Maturidiyah, kembali kepada Abu Mansur Al-Maturidi, dan seterusnya. Sekarang kita akan membaca tentang Khulafaur Rasyidin, manusia yang paling istimewa di kalangan para sahabat. Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Kita baca keterangan di kitabnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Khulafaur Rasyidin. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersaksi dan berkeyakinan bahwa sebaik-baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khilafatun nubuwati salasuna sanah, thumma yu'tillahul mulka au mulkahu man yasha." Masa khilafah kenabian itu adalah 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kerajaan atau kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun.
Khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu selama 10 tahun, Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selama 12 tahun, dan Khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selama 6 tahun. Barang siapa mencela atau tidak membenarkan kekhilafahan salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai piaraannya. Tayyib, Khulafaur Rasyidun. Khulafa itu apa sih, Pak? Khulafa itu bentuk jamak dari kata khalifah. Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Al-Mahdiyun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Al-Mahdiyun. Tapi dalam hadis nyebutnya Khulafa Ar-Rasyidin Mahdiyin. Karena wawu di sini wawu marfu, kalau dibaca majrur atau mansub ganti ya, Khulafaur Rasyidin Mahdiyin. Sama seperti muslimun dan muslimin, mukminun mukminin. Bedanya apa? Yang benar itu muslimun atau muslimin, Pak? Dua-duanya benar. Udah? Al-Khulafa ini bentuk jamak dari kata al-khalifah. Bentuk jamak dari kata khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaika, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah di sini artinya pengganti. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun, maka digantikanlah setelah mereka khalfun, generasi pengganti. Kenapa disebut pengganti? Karena dia yang menggantikan posisi kepemimpinan. Sehingga mereka disebut sebagai makhluk pengganti. Dah? Ar-Rasyidun. Ar-Rasyidun. Ar-Rasyidun itu orang yang memiliki rusyd, dari kata ar-rusydu. Ar-rusydu artinya orang yang amalnya benar. Amalnya benar, tindakannya benar, itu namanya rusydu. Lawannya al-ghayyu. Lawan dari ar-rusydu apa? Al-ghayyu. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Allah menyebutkan bahwa telah jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayyu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sehingga lawan dari ar-rusydu adalah al-ghayyu. Maka definisi al-ghayyu itu apa? Orang yang amalnya menyimpang. Orang yang amalnya menyimpang. Bagaimana orang yang amalnya menyimpang itu? Dia tahu kebenaran, ngerti, tapi tidak dia laksanakan. Dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Dah? Lalu al-Mahdi, al-Mahdiyun.
Al-Mahdi itu dari kata Al-Huda. Artinya apa Al-Huda? Al-Huda artinya ilmu yang benar, petunjuk. Petunjuk itu berarti mengarahkan orang kemana, Pak? Petunjuk itu berarti mengarahkan orang kemana? Ke jalan yang benar. Bapak misalnya di kampung ini nyari alamat, tersesat, ya, kok nggak ketemu di mana toh jalan jalan Kalimantan nomor sekian, nyari nggak ketemu. Lalu ada orang nyapu, Bapak tanya, saya pengen tanya alamat ini. Sudah? Orang nyapu yang tahu wilayah ini mengarahkan Anda. Oh, Bapak lurus saja, nanti belok kanan, mentok, belok kiri lagi, mentok, belok kanan lagi. Nah, itu jalan Kalimantan. Diikuti, ternyata bukan jalan Kalimantan, jalan Sulawesi. Ya. Berarti tukang sapu tadi apa? Memberi petunjuk atau menyesatkan? Menyesatkan. Karena dia ngasih ilmu tidak sesuai realita. Ketika dia ngasih ilmu tidak benar, itu namanya kesesatan, ya. Jadi ilmu yang benar itu petunjuk, ilmu yang salah itu namanya ad-dhalal. Lawan dari al-huda adalah ad-dhalal. Jadi ad-dhalal ini apa? Ilmu yang salah. Jadi lawan petunjuk itu apa lawan petunjuk? Apa lawan petunjuk? Dia dapat petunjuk. Lawannya apa? Coba. Kalau ada orang jalannya terarah, kita sebut, oh orang ini dapat petunjuk. Lawannya apa lawannya? Tersesat. Menyimpang. Ilmu yang salah, penyimpangan. Sehingga misalnya tadi, Bapak lurus, mentok, belok kanan. Seharusnya yang benar belok kiri, bukan belok kanan. Tapi diarahkan mentok belok kanan. Nah, jadi kan menyimpang. Kebenaran ada di sebelah kiri, dia ke kanan. Atau kebenaran ada di sebelah kanan, dia beloknya ke kiri. Maka terjadilah penyimpangan. Baik. Dan ketika terjadi penyimpangan semacam ini, bisa jadi orang tidak sadar kalau dia disesatkan. Karena dia nggak tahu. Nah, ketika dia sudah tahu tersesat, kok dilanjutkan menikmati kesesatan itu, maka nanti jadi al-ghayyu. Maka dhalal bisa jadi ghayyu ketika dia sudah tahu, oh ini saya tahu salah, tapi dia tetap menikmati, jadinya penyimpangan amal. Sehingga Yahudi itu pelanggarannya di al-ghayyu, Nasrani pelanggarannya di ad-dhalal. Maka Yahudi disebut al-maghdub alaihim, Nasrani disebut oleh Allah waladdallin, orang yang tersesat. Karena dia semangat namun salah jalan. Begitu ya. Karena itu lawan dari al-huda adalah ad-dhalal. Maka lawan dari al-mahdiyun adalah ad-dhallun. Lawan dari al-mahdiyun ad-dhallun. Baik. Selanjutnya jemaah. Ketika dua ini sinkron ya, dia punya al-huda, pemahamannya benar, dan punya ar-rusydu, amalnya benar. Ini sinkron. Saat sinkron antara al-huda dengan ar-rusydu sinkron, itulah seperti khulafaur rasyidun al-mahdiyun.
apa yang dia pahami benar, ilmunya dari Al-Quran, dari hadis, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu, maka beliau punya pemahaman yang benar tentang agama. Praktek perbuatannya persis seperti bimbingan yang beliau dapatkan, sehingga sinkron antara al-huda dengan ar-rusydu. Orang kalau sinkron antara ilmu dan amal, itulah bertakwa kepada Allah. Itulah manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, khulafaur rasyidin sinkron dua hal ini, maka disebut oleh Nabi SAW sebagai al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, para pengganti, pemimpin-pemimpin pengganti yang mereka al-mahdiyun dan ar-rasyidun. Baik, walaupun orangnya ini sudah sangat baik, orang yang benci ada enggak? Yang benci ada? Banyak. Siapa yang membenci Umar sampai membunuh Umar? Siapa yang membenci Utsman sampai membunuh Utsman? Ada yang membenci Ali bin Abi Thalib sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita lihat ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lawan beliau orang kafir terang-terangan. Orang kafir terang. Umar yang membunuh beliau, meskipun Abu Bakar tidak mati dibunuh ya, Abu Bakar mati karena sakit. Umar orang kafir sembunyi-sembunyi. Abu Lu'lu' al-Majusi itu berpura-pura masuk Islam. Dia jadi budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah dan pintar membuat senjata sehingga dia bisa pandai besi. Sebenarnya Umar sudah memesan kepada Al-Mughirah agar Abu Lu'lu' ini diamankan. Harus dia diajari untuk masuk Islam, jadi Islam yang baik. Tapi karena dia tawanan dari Persia, maka dia memendam kebencian kepada Amirul Mukminin. Akhirnya dia membuat belati dua mata, atas dan bawah. Belati dua mata. Saat Imam Umar bin Khattab ngimami salat subuh, kemudian ditusuk. Ada beberapa tusukan yang sampai membuat ususnya sobek. Sehingga setelah beliau pingsan, kemudian dibawa pulang, dikasih minum susu, keluar dari perutnya susunya. Dan ada beberapa sahabat yang mati juga dalam peristiwa itu karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Karena yang ngeroyok kan banyak ya. Tapi ini tinggal mobat mabit saja, ini tangan penuh bersimbah darah, banyak yang tertusuk. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat radhiyallahu anhu arda sebagai syahid. Utsman. Siapa yang membenci Utsman? Pemberontak. Pemberontak yang belum berkelompok. Pemberontaknya belum kelompok. Jadi belum menjadi sekte tertentu. Yaitu orang-orang Mesir, orang-orang Irak yang mereka tidak terima dengan kepemimpinan Utsman, lalu mereka habis haji, selesai haji tidak pulang. Selesai haji mampir Madinah, demo. Jadi mungkin jadi mereka dalam kondisi gundul itu yang memberontak Utsman, yang demo sampai terjadi pembunuhan kepada Utsman. Mereka mungkin ketika itu sudah merencanakan makarnya ketika haji, membicarakan politik ketika haji, kan kumpul banyak orang. Nah, obrolan politik saat di Mina, obrolan politik saat di Arafah, ibadah tapi sambil ngobrol politik. Akhirnya muncul emosi berkumpul emosi. Nah, saat mereka sangat emosi seperti itu, mereka merencanakan pemberontakan kepada Utsman. Berangkatlah mereka dari Mekah, selesai Mekah kan selatan ya, pulang ke Mesir ke arah utara, mampir di Madinah, ngepung rumahnya Utsman.
Kemudian Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh beliau? Khawarij. Ini pemberontak yang sudah berkelompok, yaitu Khawarij. Baik. Maka 2 sahabat dibunuh oleh kaum muslimin. 1 sahabat dibunuh oleh orang kafir yang menyembunyikan identitas, berpura-pura masuk Islam. Dan 1 sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, beliau meninggal tanpa kejadian pembunuhan. Nah, selanjutnya, dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW bersabda, khilafatu ba'di 30 ama. Di sini dari Hudzaifah ibn Yaman, Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna. Beliau sedang menjelaskan fase kehidupan manusia ketika di dunia berdasarkan pemimpin agama. Takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna. Ada nubuwah di tengah kalian sesuai dengan masa yang Allah kehendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian Allah cabut kenabian itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah khilafah di atas manhaj nubuwah. Fatakunu ma sya'allahu an takuna. Lalu bertahan di muka bumi selama waktu yang Allah izinkan. Berapa lama? 30 tahun. Nubuwah berapa lama? 23 tahun. Nubuwah 23 tahun, khilafah ala minhajin nubuwah 30 tahun. Fase kepemimpinan agama atau kepemimpinan ya, kepemimpinan manusia. Pertama, fase nubuwah. Ada nabi 23 tahun. Yang kedua, fase khilafah. Fase khilafah dalam dekapan nubuwah, dalam manhaj nubuwah gitu aja. Fase khilafah dalam manhaj nubuwah. Berapa lama? 30 tahun. Seperti dalam hadis yang ada di buku ya. Hadisnya sahih, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Khilafatun nubuwah 30 sanatan. Khilafah nubuwah ada 30 tahun. Dan di hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Kemudian akan muncul khilafah di atas minhaj, di atas prinsip nubuwah. Dan dia bertahan sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki, lalu Allah angkat sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Tsumma takunu mulka 'addan. Lalu setelah itu muncul kerajaan 'addan yang menggigit. Menggigit maksudnya dia mempertahankan agar tidak pindah ke tempat orang lain. Maka digigit. Fayakunu masya'allahu ayyakuna. Lalu bertahan sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa Allah ayyarfa'aha. Lalu Allah angkat sesuai yang Allah kehendaki. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Setelah itu baru muncul raja-raja sombong. Ya. Ada di sini fase mulkun 'adhan. Mulkun 'adhan. Gimana nulisnya? Gini aja ya. Yang disebut oleh Nabi SAW, "Tsumma takunu mulkun 'adhan." Tsumma yakunu mulkan 'adhan. Kemudian ada kerajaan 'adhan. Lalu setelah itu mulkan jabriyah. Fase berikutnya
mulkun jabriyah. Jabriyah artinya kejam, jahat. Nah, berikutnya. Fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha. Kemudian dia bertahan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti akan kembali kepada khilafah melalui atau atas manhaj para nabi. Fase yang kelima, kembali ke nomor 2, khilafah, karena tidak ada nabi ya dalam manhaj nubuwah. Kapan ini Pak? Wallahu alam. Bisa jadi ini yang akan terjadi di masa Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam, di mana kepemimpinannya mengikuti minhaj nubuwah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan, hadzal hadits yufassilu hala wulati ummatil muslimah. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi kepemimpinan umat muslim dari sejak zaman Nabi SAW sampai akhir zaman. Akan selalu berganti seperti itu. Kenabian, khilafah atas minhaj nubuwah selama sekian tahun, kemudian nanti muncul mulkun adon, raja-raja yang menggigit kekuasaannya. Lalu muncul mulkun jabariyah. Akhir zaman ada lagi khilafah ala manhajin nubuwah. Fa bayyana annaha takunu zamanan tahta siyasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan ada zaman di bawah pengaturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi yahsulu ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang memimpin umat adalah khulafa di atas nahji wa siratin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafadhu ma umiru bi mura'atihi minasyura wa ahkam. Mereka tetap menjaga apa yang pernah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada keterangan Mula Al-Qari, kata beliau, khilafah ala minhajin nubuwah maksudnya adalah tariqatuha as-suriyah wal ma'nawiyah masyaallahu an takuna. Maksudnya adalah metodenya, bentuknya dan maknawinya sama seperti ajaran Nabi. Dan lamanya 30 tahun. Kemudian mulkun adun, lalu ada pemimpin adun, yaitu ayyakuna mulkun yaqa'u fihi usfun wa dhulmun, yaitu kepemimpinan yang terkadang ada sisi kezalimannya. Yusibur ra'iyah fihi usfun wa dhulmun ka'annahum yu'adduna fihi adhan wal adud min abniyatil mubalaghah. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan mulkun adhan adalah kerajaan yang pemimpinnya terkadang mendolimi rakyat. Dan di situ menggunakan sigot mubalaghah. Ini terjadi setelah berakhirnya kepemimpinan khilafah. Banyak terjadi kedoliman. Seperti zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, yang banyak orang dibunuh oleh Al-Hajjaj. Dan seterusnya. Baik. Sehingga di sini Nabi SAW menjelaskan tentang fase kepemimpinan umat manusia, dan itu telah kita saksikan dalam perjalanan sejarah. Zaman kenabian sudah selesai, zaman sahabat sudah selesai. Mulkun adun barangkali juga kita saksikan di beberapa daerah. Mulkun jabariyah juga sama, termasuk khilafah dalam manhaj
nubuwah. Wallahu alam. Baik. Pertanyaannya. Ngantuk enggak? Tidak. Alhamdulillah. Itu saja pertanyaannya. Ada sebagian orang yang komentar, kita ini kan tidak dipimpin oleh khilafah. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ibadah sepenuhnya karena tidak dipimpin oleh khilafah. Oleh karena itu perjuangkan tegaknya khilafah agar kita bisa melaksanakan ibadah sepenuhnya. Kalimat ini salah atau benar? Kalimat ini salah atau benar? Bisa enggak orang itu beribadah walaupun dia tinggal di negeri kafir? Berarti pemimpinnya kafir. Nabi Musa alaihissalam tinggal di kerajaannya Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam tinggal di Mesir yang pemimpinnya Fir'aun. Sebelumnya beliau tinggal di dalam kerajaan. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam pernah hidup di masa kepemimpinan Namrud. Mereka tetap orang soleh dan bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tugasnya, walaupun ada yang berhasil dan ada yang beliau diusir. Sebagaimana hal yang sama juga terjadi pada Musa alaihissalam. Ada sebagian dari pengikut Fir'aun yang masuk Islam dan ada yang gagal, tidak berhasil, sampai akhirnya Bani Israel harus keluar dari kota Mesir. Intinya dalam hal ini bahwa keberadaan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalani ujian yang berat. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di buku ada keterangan ya. 30 tahun itu rinciannya bagaimana? Khilafah Abu Bakar selama 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa ini, Pak? 12. Kurang berapa? Kurang 18. Khilafah Utsman 12 tahun. Khilafah Ali 6 tahun. Jadinya 30. Dan ada yang bilang Ali diganti oleh Hasan selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu genep totalnya 30. Sehingga sejak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berakhirnya kekhalifahan Ali masih ada sisa 6 bulan. Itu dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali. Lalu totalnya jadi 30. Tepat. Jadi 30 tahun. Barang siapa yang mencela atau tidak membenarkan kekhalifahan salah seorang dari mereka, maka dia lebih menyimpang daripada keledai piaraannya. Seperti orang-orang Syiah yang mereka tidak mau mengakui Abu Bakar sebagai Ahlul Jannah dan bahkan mereka mengatakan Abu Bakar Ahlun Nar. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Ini ada judul baru lagi ya. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu. Posisi Khulafaur Rasyidin. Status Khulafaur Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin. Status Khulafaur Rasyidin itu bagaimana? Ajaran mereka ya paling sesuai dengan Nabi, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajaran mereka paling sesuai dengan status ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu
kita diperintahkan untuk mengikuti mereka pasca beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi sampai beliau jadikan itu sebagai ajaran yang berada di bawah beliau. Ikutilah khulafa ar-rasyidin, karena mereka ini orang yang mendapatkan hak khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amaliyah khulafa ar-rasyidin boleh dijadikan sebagai dalil, karena sudah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu misalnya di zaman Utsman adzan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan Jumat sekali. Berarti apa hukum adzan Jumat 2 kali? Yaitu praktek Utsman, dan praktek Utsman itu bisa jadi dalil. Karena beliau khulafaur rasyidun. Sehingga masjid sebagian adzannya 2 kali. Sebagaimana boleh adzan sekali, tapi adzannya Utsman 2 kali. Adzan pertama itu di Zaura. Zaura itu sebuah daerah yang ada pasarnya. Muadzin adzan di situ sehingga didengar oleh para penghuni pasar. Akhirnya mereka persiapan untuk Jumatan. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kajian pada pagi hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab sebelum kita bacakan dari kertas. Monggo para bapak yang ingin bertanya langsung dipersilahkan. Monggo Pak. Sambil menunggu Ustaz dulu Pak. Yeah, Assalamualaikum Ustaz. Menunggu Ustaz dulu. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan ajaran-ajaran Ustadz. Yang ajaran yang memang bermanfaat sesuai Nabi, yaitu dalam di sini terkait dengan manhaj dari Khulafaur Rasyidin, ya dari sahabat Nabi. Tapi untuk saat-saat ini kan banyak sekali, apalagi dengan masa khilafah mazhab nubuwah yang saat ini apakah yang ditakutkan adanya fitnah-fitnah dajjal. Nah, ini penyimpangan itu apakah bagaimana sikap kita terhadap untuk mengerti ajaran, bahwa ajaran ini benar tidaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan usia umat manusia itu apa benar itu 1500 Hijriah. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Kan sekarang apalagi sudah 1446 Hijriah. Nah, ini kira-kira kurang sekitar 50 tahun umat manusia. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Usia umat Islam. Saya pernah punya artikel tentang itu ya.
Baik, coba kita baca untuk yang pertama dulu ya. Benarkah bahwa usia umat Islam, ini yang kedua ya. Bagaimana cara kita mengenali kebenaran? Karena kan hampir semua tokoh mengklaim dirinya yang benar. Jadi satu hal yang membahagiakan di negara kita ini punya kelonggaran untuk bicara apapun. Makanya menyampaikan dakwah ahlu sunnah di Indonesia bukan termasuk tindakan kriminal. Sehingga Bapak sampaikan saja akidah ahlu sunnah seperti ini, bebaskan. Alhamdulillah. Walaupun di sebagian tempat di negara yang lain ada yang dilarang. Kalau nggak salah Afghanistan itu melarang kitab tauhid. Kitab tauhid resmi ada larangan dari negara, nggak boleh pakai kitab itu. Karena orang Afgan banyak pakai jimat. Dan di kitab tauhid urusan jimat berkali-kali disinggung, dilarang. Sehingga bagi mereka ini tidak sejalan dengan prinsip kami. Afghanistan yang Bapak lihat itu ya, itu sufinya kuat. Jimatnya juga kuat. Dengan penampilan jihad-jihad, tapi jihad penuh jimat. Itu Afgan. Nah, selanjutnya di Indonesia karena kita punya kelonggaran seperti itu, alhamdulillah, sehingga kita kajian di masjid secara terbuka, bahkan online, siapapun bisa nonton, bisa menyaksikan, mau menilai silahkan, ngasih komentar sepedes-pedesnya juga silahkan. Yang penting tidak berantem aja dan tidak mencemarkan nama baik orang lain. Bukankah itu kesempatan yang luar biasa? Jadi sebagaimana si A punya pemikiran A, dia bebas berbicara. Si B punya pemikiran B, dia bebas berbicara. Si C punya pemikiran C, dia juga bebas untuk menyebarkan pemikirannya. Itu kesempatan kita. Kita punya pemikiran apa, sesuai yang kita pelajari, silakan sampaikan kepada orang lain. Sehingga saya, Bapak Ibu punya peluang untuk menyebarkan kebenaran ini kepada siapapun. Di sebagian negara bagian Malaysia itu ada juga yang melarang, nggak boleh berbau seperti ini, tidak boleh praktek amaliyah yang tidak bermadzhab Syafi'iyah misalnya. Jadi misalnya Anda sholat subuh nggak kunut, kriminal. Coba sholat subuh nggak kunut kriminal itu gimana? Karena melanggar peraturan. Di negara ini resmi Syafi'iyah dan semuanya harus Syafi'iyah. Anda sholat jahriyah misalnya tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim jadi imam, kok ketahuan, ya itu pelanggaran. Coba kalau seperti ini ada di negara kita gimana? Mungkin akan kisruh di masyarakat. Tapi Anda mau kunut subuh, tidak kunut subuh, silahkan masing-masing punya pendirian sendiri-sendiri antara satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana cara kita mengenali kebenaran? Kata kuncinya satu, belajar. Hanya dengan belajar orang bisa tahu sesuai dengan apa yang dia pelajari. Cuman masalahnya ketika orang itu baru belajar sudah banyak komentar. Makanya tahan diri, jangan keburu komentar, kamu masih berada di tahapan belajar. Ikuti terus, nanti akan kelihatan sendiri. Oh, saya jadi tahu kebenaran ada di mana. Melalui apa? Belajar. Asal emosinya tidak dilibatkan, dia tidak sentimen, dia tidak baper, belajar itu berhasil. Tapi kalau belajar sambil emosi, sambil sentimen, baperan, itu biasanya oleng. Dia akan mengikuti sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tapi kalau dikosongkan bagian itu, kenali saja dalilnya seperti ini, ayatnya kayak gini, tafsir yang benar seperti ini, penjelasan ulama kayak gini, dan seterusnya. Insya Allah dia dapat untuk mengenali kebenaran itu. Baik.
Selanjutnya berkaitan dengan umur umat Islam. Nah, saya coba bacakan ini ya. Benarkah umur umat Islam itu 1500? Kita mengakui, atau sebelumnya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan kiamat. Walaupun tandanya sudah Allah tunjukkan. Jadi kapan kiamat itu rahasia Allah. Tapi tanda kiamat dibuka oleh Allah. Sehingga ada tanda kiamat, ada kapan kiamat. Tanda-tanda kiamat apa saja Pak? Banyak sekali. Sebagian sudah terjadi, kita saksikan. Sebagian sudah dulu terjadi dan sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sebagian nanti baru muncul di akhir zaman. Tapi kejadian itu Allah tunjukkan. Baik. Namun kapan kiamat? Yas'alunan nas 'anis sa'ah, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Masyarakat bertanya kepadamu kapan kiamat? Qul innama 'ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu kapan kiamat itu di sisi Allah. Di ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan kiamat. Fima anta min dzikraha. Siapa kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Fima anta min dzikraha. Kamu siapa wahai Muhammad sehingga kamu bisa menyebutkan waktunya? Kamu enggak tahu. Maka enggak usah digubris itu pertanyaan. Sehingga orang kafir yang tanya, kapan kiamat? Kapan kiamat? Enggak usah digubris. Kamu enggak bakalan tahu. Baik, demikian pula hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril enggak tahu, Nabi Muhammad SAW enggak tahu. Nah, kalau kapan kiamat tidak ada yang tahu. Nah terus umur umat Islam dihitung itu fungsinya apa? Nah, coba kita lihat di sini. Kita akui ada beberapa ulama yang memprediksi terjadinya kiamat. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau wafat tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa kehancuran dunia setelah 500 tahun pasca kenabian. Berarti kalau dihitung dari titik wafatnya Nabi SAW tambah 500 tahun lagi dunia hancur. Ya? Setelah itu melewati dan saat ini telah melewati 1400 pasca kenabian. Prediksi Ibnu Jarir enggak benar. Prediksinya Ibnu Jarir 500 tahun ke depan dunia ini hancur. 1446 kita masih bisa kajian di tempat ini. Ya, rumahnya sudah retak belum? Bapak kenapa enggak pulang? Sebentar lagi bumi hancur. Kita masih nyaman saja, bisa tinggal di bumi ini dengan nyaman, bisa kajian. Menyusul berikutnya Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911. Beliau menulis satu kumpulan riwayat yang berjudul Al-Kasyaf yang menyimpulkan bahwa kiamat terjadi di abad 15 Hijriah. Abad 15 itu berarti 1500 tahun ke atas. Tapi ini hanya prediksi. Betul enggak nanti akan terjadi seperti itu? Wallahu a'lam. Sekarang sudah 1446. Berarti kurang berapa lagi? 54 tahun lagi. Ya. Antrian haji reguler. 30 tahun lagi ya. Usia bumi 50 sekian tahun. Wah, berarti yang mau haji reguler 30 tahun lagi itu mendekati kiamat. Itu Dajjal kapan munculnya? Nah, karena kita tidak tahu, yang lebih tepat serahkan seperti prinsip yang Allah jelaskan di banyak ayat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, ayyana mursaha,
Fima anta min dzikraha? Kamu siapa? Tanya-tanya waktunya. Maka yang lebih penting ini, kiamat itu pasti, siapkan bekalnya. Kapanpun waktunya, yang jelas pasti. Ada orang yang tanya kepada Nabi SAW, seperti yang diceritakan oleh Anas. Dia orang Badui. Mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, wailak wa ma'adatta laha. Celaka kamu. Apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat? Kamu tanya seperti itu, yang sudah kau persiapkan apa? Itu ibarat siswa tanya, kapan ujian? Wis sinau durung? Belum. Ujian itu pasti. Yang penting kamu belajar. Begitu ya? Tapi kapan ujian dirahasiakan sama gurunya. Kematian itu pasti. Maka yang lebih penting adalah berusaha untuk cari bekal menuju kematian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari kertas dulu kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga, dan para jamaah sekalian. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Ya, kita ringkas saja 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, hukum mengikuti ormas Islam. Kemudian hukum mengikuti apa? Ormas Islam. Ormas Islam. Oke. Yang kedua, berdoa dengan semoga. Kata-kata semoga apakah diperbolehkan? Kok sepertinya kok tidak yakin kalau pakai semoga. Kemudian yang ketiga, hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Apa hukum bergabung dengan ormas Islam? Ya, namanya organisasi, mubah-mubah saja ya. Sehingga bergabung dengan KUY, itu boleh enggak? Komunitas Ummahat Yogyakarta, banyak sekali itu anggotanya ya. Perempuan se-Jogja kan? KUY itu apa Pak? Oh, kajian Ummahat Yogyakarta. Sudah jadi ormas belum? Belum. Namanya apa itu? Komplotan. Baik. Apakah boleh kita bergabung dengan organisasi? Ya, sah-sah saja. Mau bergabung dengan organisasi, mau bergabung dengan kelompok tertentu, sah-sah saja ya. Karena itu urusan dunia. Cuman kan pertimbangannya, kita berorganisasi itu pasti akan berkomunitas. Anda akan punya lingkungan di situ. Sehingga ketika kamu berorganisasi, kamu akan mengambil orang dekat di situ. Maka pikirkan, kira-kira lingkungan ini memberi pengaruh baik atau sebaliknya. Kalau memberi pengaruh nggak baik, ya kamu jangan milih itu. Silahkan pilih organisasi yang lain yang bisa memberi pengaruh baik. Baik, ini satu. Yang kedua, setelah kita memilih ormas, maka tolong disadari, ormas itu hanya organisasi, bukan agama. Karena bukan agama, maka tidak boleh kita taklid kepada ormas. Pokoknya apapun keputusan ormas ini dalam masalah agama, wajib kita ikuti. Itu sebagai konsekuensi. Mengikuti ya salah. Kalau keputusannya tidak ada kaitannya dengan agama, silahkan. Misalnya iuran, boleh? Boleh. Seragam, boleh. Nggak ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau cara sholatnya harus kayak gini, kalau nggak kayak gini, kamu berarti kurang loyal terhadap ormas. Ya mohon maaf. Kenapa saya harus dipaksakan untuk mengikuti itu? Nah bagian inilah yang kadang kita ingkari. Nggak bener kayak gini. Kalau ormas itu sampai pada titik mengendalikan agama anggotanya, maka apa bedanya mengajarkan orang taklid dengan mengikuti ormas dan mewajibkan harus mengikuti keputusan ormas. Kalau itu media belajar,
silahkan. Di ormas ini saya bisa belajar, bisa diskusi dengan teman-teman di ormas untuk bertukar pikiran tentang bagaimana cara kita beragama. Ini hal yang bagus. Walaupun misalnya keputusan diskusi, dari diskusi ini diputuskan seperti ini. Keputusan itu fatwa, dan fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Sehingga fatwa apapun dari ormas A, dari ormas B, itu bukan aturan agama, itu fatwa tentang agama. Diikuti silahkan, tidak diikuti silahkan. Oleh karena itu seharusnya kalau memang kita komitmen dengan nama ormas dan ini ingin sesuai dengan prinsip Islam, jangan memaksa anggota untuk mengikuti keputusan keagamaan dalam ormas itu. Nah, bagian inilah yang mungkin kita perlu koreksi. Ya enggak bisa, harus seperti ini. Ya jangan kayak gitu. Masing-masing orang punya keyakinan yang berbeda. Ya. Pasal 29 ayat 2 UUD 45 sebutkan. Gak hafal? Gimana kan? Hah? Negara menjamin kepada warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Dan ini lebih tinggi daripada peraturan ormas. Seharusnya seperti itu ya. Maka misalnya kita bergabung dengan ormas, tapi beda dengan keputusan fatwa ormas, seharusnya dihargai. Yang kedua, apa tadi? Berdoa dengan kata-kata semoga, Ustaz. Apakah kira-kira la'alla itu dalam bahasa Arab ya, la'allakum, la'allakum, la'allakum tuflihun, la'allakum tahtadun. Itu terjemahnya apa? La'allakum tuflihun. Semoga kalian jadi orang yang beruntung. Itu boleh enggak terjemahan? La'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Boleh? Semoga Allah akan menyampaikan berita tentang ini setelah kejadian ini. Semoga itu harapan ya. Dan doa itu harapan. Maka doa itu sifatnya harapan. Namun yang namanya harapan itu bertingkat. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin. Suami Anda bilang, istri bilang ke istrinya ya, kamu itu jadi istri yang soleha, nanti tak hajikan furoda. Misalnya ya. Tapi lihat saldo suami selalu minus kok. Wes ngomong haji furoda. Kira-kira istri bisa yakin nggak dengan janji suami seperti itu? Apakah kira-kira istri yakin? Utangmu saya oke kok ngomong Arab daftar nih haji khusus. Apakah kira-kira istri bisa yakin? Tidak akan yakin. Melihat kondisi ekonomi suami yang seperti ini, tapi dia ngasih janji yang tinggi, istri tidak akan yakin. Paham ya? Mungkin ada harapan, tapi harapan yang lemah. Apakah berarti istri lemah iman? Tidak, karena yang diharapkan kurang meyakinkan. Paham ya? Namun ketika Anda berdoa, yang diminta itu Allah, dan permintaan Anda tidak ada sisi pelanggarannya, lalu kemudian Anda punya harapan besar, itu diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah. Harapan itulah harapan yang berangkat dari iman. Mau pakai kata semoga, mau pakai kata apa lagi? Mudah-mudahan dan semisalnya, hukumnya apa? Boleh. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Ustaz, hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah di konsultasi syariah sudah ada ya.
Nanti cari di cara nyarinya, buka yufid.com, terus Anda cari menghadiahkan Al-Fatihah menurut 4 madhab. 4 madhab. Nah, ini ada tulisan menghadiahkan Al-Fatihah menurut 4 madhab. Nanti Anda bisa baca tulisan ini, insyaallah mencukupi. Kalau selesai baca Anda tidak puas, nanti bisa disampaikan di kajian Kamis berikutnya. Baik, demikian. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.